Selamat datang kembali. Kali ini kita punya Cancer dan Pisces di situ. Dan fokusnya ini dalam banget soal emosi, kerentanan, terus ya itu perasaan yang mungkin gak berbalas. Anda sendiri pernah gak sih merasa terlalu sensitif, gampang baper? Pertanyaan bagus tuh. Nah, mari kita coba bedah bareng deh apa sih inti obrolan mereka ini. Boleh. Jadi sumber kita ini dialog mereka ya yang kerasa banget otentiknya. Nangkep banget gimana rasanya punya perasaan yang dalam banget gitu. Lengkap dengan takut ditolak ya biasanya. Iya betul. Dan suka mikir kejauhan. Kita lihat nanti gimana sih Cancer dan Pisces ini. Pengalaman cinta, sakit hati, pemahaman mereka tuh nyambung tapi beda juga. Yang langsung kerasa buat saya sih gimana mereka tuh nggak ngelihat sensitifnya mereka tuh sebagai kelemahan gitu. Oh oke. Malah kayak, ya ini inti diri gue gitu. Jadi ini bukan sekedar curhat biasa loh, tapi semacam upaya mereka memahami cara kerja batin mereka yang ya intens itu. Tapi intensitas itu kadang nggak mudah dipahami orang lain kan? Nah itu dia masalahnya, seringkali begitu. Oke, kita mulai dari pengakuan mereka yang mirip. Gampang banget baper. Iya. Si Cancer contohnya nih, dia cerita bisa kepikiran satu kata aja dari orang lain semingguan. Dan ujungnya nyalahin diri sendiri pula. Waduh, berat ya. Terus si Pisces juga ngaminin. Dia langsung mikir kalau dibalas singkat, aku sibuk ya, wah itu udah tanda penolakan halus. Oh gitu ya nangkepnya. Ada kutipan bagus banget dari mereka. Kita tuh suka nambahin skenario di kepala. Kayak film yang nggak diminta. Relate ya kayaknya banyak yang gitu. Tapi ini kalau kita lihat lebih dalam, ini lebih dari sekedar overthinking biasa loh. Gimana tuh maksudnya? Ini nunjukin cara mereka memproses dunia itu secara fundamental emang beda. Tiap interaksi itu kayak disaring pakai filter emosi yang personal banget. Seolah dunia luar tuh cermin, terus yang bisa aja mantulin kekurangan diri mereka. Jadi mereka bukan cuma mikir berlebihan, tapi merasa secara berlebihan. Ngebangun cerita sendiri di kepala. Yang seringnya yaitu tadi, condong negatif. Pantesan ya. Nah, ini nyambung ke tema berikutnya yang kuat banget di obrolan mereka. Cinta dalam diam. Ah iya, silent love. Si Cancer nyaku pernah milih mendem perasaan aja. Alasannya, takut kalau ditolak, hubungan yang udah ada malah hancur. Main aman tapi nyesek ya. Si Pisces juga polanya mirip, sering jatuh cinta sendirian. Malah sampai bikin cerita lengkap di kepala soal orang yang, ya ampun, nggak tahu apa-apa soal perasaannya. Anda mungkin ngerasa familiar juga. Bisa jadi banyak yang ngalamin ini sih. Terus, yang bikin saya agak diam sejenak tuh, waktu mereka ngomongin soal tulusnya mendoakan kebahagiaan orang yang dicinta. Mendoakan? Iya, mendoakan biar bahagia, meskipun bahagianya itu sama orang lain, bukan sama mereka. Ada rasa sakitnya, tapi ada penerimaan yang gede banget di situ. Wah, ini kompleks ya. Di satu sisi, ini nunjukin kapasitas cinta yang melampaui kepemilikan. Tulus banget kedengarannya. Iya kan? Tapi bisa juga kita lihat dari sisi lain. Mungkin nggak sih, cinta dalam diam kayak gini, termasuk mendoakannya, itu juga jadi cara buat, ya, mempertahankan ikatan emosi, tapi tanpa resiko ditolak beneran. Oh, jadi kayak pagar gitu ya? Semacam itu. Aman, tapi ya itu, menyakitkan buat diri sendiri jadinya. Menarik sudut pandangnya. Terus muncul juga nih perasaan gak dimengerti. Nah ini sering banget. Kan ngerasa sering dianggap klingi lah, lebay lah. Padahal yang dicari tuh koneksi jiwa gitu. Bukan sekedar perhatian basa-basi. Bener. Pengen dipahami di level yang lebih dalam ya. Dan jadi penting banget buat mereka hal-hal kecil. Si Cancer seneng banget kalau ada yang inget makanan kesukaannya. Si Pisces nyimpen banget memori pas orang natap mata dia waktu bilang makasih. Detail-detail kecil ini bahasa cinta mereka. Persis. Dan disinilah seringnya terjadi misconnection itu. Bahasa cinta mereka kan fokusnya di perhatian mendalam, kehadiran emosi, validasi perasaan. Iya. Nah itu mungkin nggak selalu dikenali atau dibales sama orang lain yang bahasanya beda. Jadi butuh banget pengertian. Kalau nggak dapet ya muncul frustrasi, salah paham. Bener juga. Tapi perlu diakui juga sih, intensitas kayak gitu kadang bisa terasa menuntut ya buat orang lain. Iya, ada sisi itunya juga. Nah, menjelang akhir dialog mereka, ini ada semacam pencerahan gitu. Oh iya, gimana tuh? Si Pisces bilang, ya mereka nggak bisa ngubah inti diri mereka yang emang cintanya dalam. Tapi pelajarannya itu soal batasan. Batasan ya, penting itu. Iya,
kapan harus berjuang, dan yang lebih penting lagi, kapan harus ngelepasin. Demi jaga diri sendiri. Setuju banget. Melepaskan itu juga bentuk cinta loh kadang. Si Cancer nambahin soal belajar nerima kalau cinta itu nggak harus memiliki. Terus Pisces nekenin lagi, pentingnya cinta sama diri sendiri dulu. Nah, self-love. Biar nggak selalu jadi penyembuh buat orang lain sementara diri sendiri ancur gitu katanya. Ini poinnya kuat banget sih. Banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, ini bukan soal memperbaiki diri karena terlalu sensitif. Salah kalau mikir gitu. Bukan ya? Bukan. Ini lebih ke perjalanan nemuin keseimbangan. Gimana caranya ngerangkul kedalaman perasaan itu, ngakuin kalau kita rentan, tapi sambil sadar ngebangun batasan yang sehat. Mekanisme perlindungan diri gitu ya? Betul. Ini langkah menuju kedewasaan emosional, tapi tanpa mematikan inti perasaan itu sendiri. Tetap bisa merasa, tapi lebih bijak. Jadi kesimpulannya buat Anda yang dengerin nih, apa ya? Mungkin ini pengingat aja kalau merasa secara mendalam itu bukan kesalahan kok. Bukan sama sekali. Cuma yaitu kedalaman itu butuh kesadaran diri, butuh kebijaksanaan buat ngelolanya, biar nggak malah ngancurin diri sendiri. Dan analogi penutup dari Pisces di dialog itu, aduh kena banget. Cancer dan Pisces itu kayak laut dan bulan. Gimana tuh maksudnya? Gak selalu bisa bersatu, tapi saling pengaruhin satu sama lain. Dalam kan? Wah iya ya. Nah, ini mungkin ninggalin pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Gimana cara Anda menavigasi kedalaman perasaan Anda? Menjaga kewarasan, menjaga hati tetap utuh, tapi tanpa harus mematikan kemampuan Anda buat merasa secara penuh. Coba deh pikirkan itu.